Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bara Al Ahmad dari kelas 2C PJKR dengan nomor NPM 251063107068. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PowerPoint, yaitu menganalisis biomekanika dan teknik dari olahraga handball. Oke, yang pertama, apa itu bola tangan? Jadi, bola tangan adalah olahraga tim yang sangat dinamis. Terdapat 7 pemain di setiap timnya. Dan permainan ini mengandalkan kecepatan lari, ketepatan dalam mengoper, dan juga kekuatan dalam melompat. Dari perspektif biomekanika, setiap pergerakan atlet merupakan manifestasi dari hukum-hukum fisika yang efisien untuk mencapai tujuan utama, yaitu memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dengan kecepatan mekanis maksimal. Oke, selanjutnya yaitu pondasi teknik bola tangan. Yang pertama ada shooting, keterampilan menyerang utama untuk mencetak skor dengan akurasi tinggi dan tenaga ledak yang maksimal. Yang kedua ada dribbling, menggiring bola sambil berlari untuk memantulkan bola secara kontinu guna melewati barisan pertahanan lawan. Dan yang terakhir ada passing, distribusi antar rekan tim secara cepat dan presisi untuk membongkar formasi pertahanan lawan. Jadi setiap atlet harus memiliki teknik, harus mempunyai teknik dan harus sudah bisa melakukan teknik-teknik yang ketiga ini, yaitu shooting, dribbling, passing. Karena ketiga-tiganya ini sangat berkaitan. Untuk menjadi tim yang kuat, untuk menjadi tim yang kuat tuh kita harus apa? Yang pertama, kita harus mempunyai dribbling yang bagus, dan juga harus mempunyai passing yang tepat, dan juga harus mempunyai shooting yang berpower gitu. Harus punya daya ledak yang maksimal dari shooting tersebut untuk mencetak gol. Selanjutnya itu ada analisis biomekanika rantai kinetik pada olahraga handball. Jadi ketika kita melempar, lemparan yang kuat itu tidak hanya berasal dari otot lengan saja. Kita kan melempar nih, otomatis dari tangan. Nah, tetapi yang bekerja itu bukan cuma otot tangan. Pertama ada kaki atau take off itu dorongan tanah. Nah, ketika kita melempar, kaki sebagai pendorong itu juga merupakan kerjasama antara otot lengan dan kaki untuk menciptakan shooting yang keras. Yang kedua ada rotasi pinggul dan batang tubuh. Rotasi ini nih. Nah, rotasi itu juga sangat membantu untuk shooting menjadi lebih cepat gitu. Jadi lebih daya ledaknya jadi lebih kuat gitu. Dan yang terakhir yaitu ada bahu, terus ada siku dan pergelangan tangan. Jadi yang tadi saya sebutin itu yaitu bagian dari shooting yang kuat dan akurat gitu. Oke, selanjutnya itu ada jump shot atau eksplosivitas udara. Hukum Newton 3 yaitu aksi dan reaksi. Saat ketika atlet melakukan tolakan, otomatis atlet memberikan gaya dorong ke bawah. Ya, jadi ke bawah yaitu lantai. Aksi itu secara simultan lantai memberikan reaksi. Jadi aksi dan reaksi itu ada. Jadi aksinya ketika
atlet mendorong ke bawah untuk mau melompat, untuk tolakan melompat, dan reaksinya yaitu lantai yang memberikan gaya reaksi yaitu mendorong tubuh atlet melesat ke atas. Jadi di situ terdapat hukum Newton 3 aksi dan reaksi. Otot quadriceps femoris berkontraksi secara eksentrik, konsentrik, atau eksplosif untuk menciptakan gaya dorong vertikal di udara. Sudut take off optimalnya yaitu 45 derajat. Kemudian ada grip dan kontrol bola. Penggunaan resin atau zat perekat dalam permainan bola tangan, yaitu kan ditempelkan pada permukaan tangan, adalah elemen krusial dalam kontrol mekanika bola tangan modern. Secara kinesiologi, resin secara dramatis meningkatkan koefisien gerakan atau friction antara kulit palmar dengan bola, memungkinkan manipulasi pergelangan tangan untuk menciptakan lemparan spin tak terduga serta akurasi tinggi melalui fase akselerasi pergelangan atau wrist snap. Emang kalau misalkan menggunakan resin, jadi si tangan tuh enak megang bolanya gitu. Jadi bisa melakukan spin dan shooting yang sangat kencang gitu. Kemudian ada pertahanan atau stabilitas mekanisnya, yaitu ada basket of support, melebarkan tumpuan kaki untuk mengoptimalkan keseimbangan dari benturan fisik lawan. Jadi pada saat defense tuh biasanya posisi tangan dan kaki itu seperti gambar di atas. Selanjutnya yaitu ada center of gravity atau COG, merendahkan posisi pinggul guna mendekatkan titik berat tubuh ke lantai, meningkatkan derajat stabilitas statis dan dinamis. Selanjutnya ada blocking, melakukan ekstensi lengan penuh dengan telapak tangan aktif untuk meredam momentum linear bola. Jadi pada saat defense ini biasa dipakai pada saat defense, atlet akan melakukan seperti di atas ini gambar. Selanjutnya ada hukum-hukum fisika dalam bola tangan. Apa aja sih ya hukum fisika yang ada di dalam bola tangan? Yang pertama ada hukum inersia yaitu Newton 1. Terus yang kedua ada hukum akselerasi Newton 2. Selanjutnya ada aspek impuls. Oke, selanjutnya ada perbandingan kecepatan lemparan. Di gambar di atas terlihat kalau ada perbandingan dalam atlet-atlet handball. Yang pertama ada junior player. Nah, junior player tuh biasanya yang baru masuk handball itu dan baru ikut latihan gitu. Jadi ada 45 sampai 55 km per jam. Terus yang kedua ada amatir adult. Kecepatannya itu yaitu ada pada angka 70 sampai 80 km per jam. Nah, terus ada elite profesional. Elite profesional ini kecepatannya sangat cepat sekali ya, karena merupakan atlet profesional gitu. Kecepatannya bisa dari 100 sampai 120 km per jam. Tapi semuanya juga bisa sama gitu ketika latihannya juga sama gitu. Jadi junior player apakah bisa sama dengan elite profesional? Bisa, asalkan dengan latihan yang rutin seperti elite profesional tersebut. Landing atau mitigasi cedera, aplikasi gaya impuls mendarat. Fase mendarat pasca jump shot, menghadapkan sendi lutut dan pergelangan kaki pada beban deselerasi ekstrim dari gaya gravitasi. Mekanika aman mewajibkan mendarat
pendaratan diawali oleh struktur depan kaki atau forefoot. Berlanjut pada fleksi lutut terkontrol untuk mendisipasi energi beban dalam rentan waktu yang lebih lama demi memitigasi resiko cedera ligamen atau ACL. Jadi ketika pendaratan tuh diawali dengan kaki depan terlebih dahulu atau forefoot dan dilanjutkan oleh fleksi lutut. Jadi lututnya itu harus bergerak juga untuk menghindari cedera. Selanjutnya ada proses belajar gerak atau Fitz dan Posner. Yang pertama ada tahap kognitif. Formula penahan konsep biomekanika awal, gerakan patah-patah, intensitas error tinggi. Selanjutnya ada tahap asosiatif, fase latihan berulang repetisi, efisiensi kinetik terbentuk, kesalahan motorik sudah tereliminasi. Dan yang terakhir ada tahap otonom, gerak bersifat otomatis pada presisi tinggi, atlet sepatunya fokus pada taktik permainan. Jadi proses belajar geraknya itu ada 3. Yang pertama ada tahap kognitif, ada asosiatif, dan yang terakhir ada otonom. Terima kasih, mungkin presentasinya hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mau yang bertanya silahkan diklik di komen aja.